Ada orang duduk seperti ini, golek duit kok angel ya, golek duit angel, pasar kok sepi, hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini, gimana ya hidup kok begini, dipecat lagi, rasanya pengen mati. Sampai kapan ya aku seperti ini? Tuhan memang tidak adil kepadaku. Saya mau nanya, orang ini lagi taat atau maksiat? Maksiat kelas ringan atau kelas berat? Kelas ringan atau kelas berat? Kelas berat. Gara-gara apa? Lidah. Betul kan, Li? Kita kan mau nilai kan harus lidah. Kalau hati kan nggak ngerti ya. Ini ada orang bicara, kita dengar, kita lihat, atau tulisan yang kita baca. Orang ini berarti maksiatnya luar biasa. Yang satu duduk sama duduk ngomong begini. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi-pagi bisa minum kopi, Alhamdulillah. Allah ini baik banget ya. Melek moto nggak usah pesan oksigen, langsung cemepak. Ya, bangun tidur nggak usah pesan oksigen, langsung cemepak. Masya Allah, mata juga bisa lihat istri yang solihah, anak yang nyenengkan, walaupun nggak ayu, nggak ganteng, tapi nyeneng hati. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, yang kedua ini namanya ibadah atau maksiat? Ibadah besar atau kecil? Dengan apa dia ibadah? Dengan lisannya, dengan lidahnya. Oke. Sekarang saya ambil, tadi kalau untuk orang tua namanya bekti, untuk Allah namanya syukur, yang satu namanya kufur, betul ya? Satu syukur, satunya kufur nikmat. Sekarang ada orang bicara seperti ini. Orang bicara begini ya. Oh, nabiku tuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kekasih Allah loh. Nabi Muhammad itu hebatnya luar biasa. Oh, Nabi Muhammad itu mukjizatnya banyak banget. Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Kalamullah. Nabi Muhammad itu dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Nabi Muhammad itu dia itu bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah. Nabi Muhammad itu, beliau SAW itu kalau jalan gak ada bayangannya. Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu nanti yang mimpin seluruh makhluk Allah di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW itu orang yang sudah di neraka, kalau Nabi minta masuk ke surga, akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu, Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Saya mau nanya, orang ini lagi ibadah atau lebay atau mengkultuskan? Ibadah. Ibadahnya namanya apa? Muji siapa? Muji Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan selanjutnya, emang ada yang salah dengan muji Nabi? Gak ada. Kamu puji istrimu, itu ibadah. Kamu puji anakmu, itu ibadah. Kamu puji muslim yang lain, itu ibadah. Kamu puji orang tuamu, itu ibadah. Kamu puji nabimu, itu ibadah yang luar biasa. Kenapa? Sekarang saya mau nanya, kalau Nabi punya mukjizat, yang ngasih mukjizat siapa? Kalau Nabi mampu menghidupkan yang meninggal dunia dengan izin Allah, berarti yang punya mukjizat itu siapa? Allah yang ngasih, betul? Kalau Nabi yang mimpin manusia di hari kiamat, makhluk Allah di hari kiamat, yang mimpin adalah Nabi Muhammad SAW, yang ngasih siapa? Berarti kita lagi muji siapa? Lagi muji siapa? Lantas kalau ada orang yang menolak, jangan puji-puji Nabi, puji-puji Allah saja, puji-puji Allah saja. Kita nggak boleh muji Nabi. Ojo muji Nabi, kamu jangan puji Nabi, puji Allah saja. Anehnya, dia suruh kita puji Allah, dia larang kita puji Nabi, tapi dia izinkan kita hormati istri dan kita sanjung-sanjung istri sejadi-jadinya. Contoh, Dik, dukaku sudah berjalan 30 hari karena tak menatap wajahmu di pagi hari. Saya mau nanya, ini lebih enggak ini? Bu, lebih enggak Bu? Lebih, tapi ibu suka enggak kalau dibegitukan? Maksudnya suami spontan ngomong begitu, suami pergi berangkat ke luar negeri gitu ya, cari nafkah. Terus tiba-tiba video call ibu terus ngomongnya begitu. Ibu bahagia atau enggak bahagia? Anaknya ngomong cie. Anaknya cie bapak gitu kan.
Ibu bahagia. Pertanyaan saya, itu kira-kira nyata atau dusta? Fakta atau dusta itu ucapannya itu? Itu adalah sedikit fakta dibalut dengan banyak dusta. Sedikit fakta dibalut dengan banyak dusta. Tapi itu menyenangkan atau enggak menyenangkan? Itu ibadah atau bukan ibadah? Itulah satu-satu di antara satu-satunya ya dari sekian banyak dusta, di antara dusta yang menjadi ibadah, yaitu dusta untuk menyenangkan istri. Betul kan? Ada enggak yang bilang, kamu ngawur, kalimat seperti ini, Dek, tanpa dirimu aku tak dapat menjalani kehidupan ini. Saya mau nanya, orang begini musyrik enggak nih? Orang ini enggak musyrik, hatinya enggak musyrik kok. Lisannya juga enggak kemusyrikan. Dia menunjukkan jati diri atau nilai istri buat dia, kemudian pengen menghibur istrinya dengan kalimat cinta, dan cinta itu serba lebih. Kalau kamu jatuh cinta enggak lebih, berarti palsu cintamu. Sekarang cinta harus lebih. Ya, cinta itu hanya 5 huruf, love itu 4. Ya. Mahabbah mim ha ba ba tak marbutoh gitu kan ya. Mahabbah itu, mawaddah, cinta itu memang hurufnya sedikit, tapi kalau udah bab cinta mesti harus lebih. Ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gak enak aku, boleh ya ngomongnya. Nabi itu kalau bab cinta ya luar biasa. Masuk Kanjeng Nabi lebih, enggak tahu ya. Luar biasa, jangan pakai kata lebih untuk Nabi Muhammad SAW. Buat diriku lebih. Kalau Rasul luar biasa. Masa Nabi Muhammad SAW ini disuguhi minum sama istrinya? Minum, disuguhi istrinya ya. Rasul berkata pada istrinya Aisyah, kama qala SAW, kamu minum dulu. Saya contohkan ya Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Nabi minum itu 3 kali ya. Ambil nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Selesai minum, diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu bekas bibir istri di sini, kalau kita puter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita, Nabi Muhammad SAW babnya mahabbah, cinta ya, love is love, love not blind. Kalau blind nabrak jelungup repot kan ya. Oh, cinta itu harus lihat kok ya. Orang buta pun tunanetra kalau jatuh cinta mendadak bisa melihat kok. Bener loh, orang tunanetra itu kalau jatuh cinta ngomong sama istrinya ya, yang istrinya tidak tunanetra, dia tunanetra, dia akan berkata, keindahan parasmu mengalahkan purnama di malam hari. Tunanetra. Karena jatuh cinta. Masa kamu yang melek jadi buta? Kan ya enggak toh ya. Lanjut. Ini minum di sini. Diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Diputer, dicari. Ya, dicari mana bekas bibirnya Aisyah. Begitu ketemu langsung diminum sama ditunjukkan tuh. Ya, ajib ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabimu itu, ya Rasulmu begitu SAW. Nah, tiruan nanti pulang dari sini lebih buat kamu lebih ya. Sama istri begitu. Kalau Rasul luar biasa, kesungguhan itu cinta begitu. Tunjukkan. Ya ditunjukkan. Makanya orang-orang soleh karena hatinya itu sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW. Sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah nyebut Nabi SAW gak ngerem, gak mandek. Kalau gak dikerem tuh gak mandek, keluar terus dung 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 dung, muji Nabi terus. Ya muji Nabi. Muji Nabi kenapa? Pengen nunjukkan ke Allah, ya Allah aku paham kekasihmu loh ya Allah. Ini kekasihmu tuh ya Allah. Ini yang kamu sayang ya Allah. Aku paham beliau ya Allah. Tujuannya apa? Ya Rabb please love me too. Gitu loh. Paham gak? Apa? Jadi yang diincar siapa? Nabinya atau Allahnya?
Allahnya dalam rangka mengincar Allah. Ya Allah, aku paham nabimu ya Allah. Ya Allah, aku muliakan nabimu ya Allah. Ya Allah, aku agungkan nabimu ya Allah. Tolong aku ya Allah ya. Aku menghargai kekasihmu ya Allah. Aku paham kekasihmu ya Allah. Allah senang. Lah ini Allah udah bilang ini kekasihku. Ini yang paling kucintai. Kita tambah ngomong, jangan puji-puji dia. Puji Allah yang saja. Ya Allah ya nesu toh ya. Loh, kamu ini enggak menghargai aku. Aku suruh kamu agungkan beliau. Aku suruh kamu untuk muliakan dia. Tapi kamu tidak mau. Kamu enggak mau. Kamu mintanya ke aku. Maaf, kamu tidak akan dapatkan aku kecuali lewat dia. Kamu enggak dapatkan aku kecuali lewat dia. Kamu enggak bisa syahadat kecuali harus syahadat ada dia. Kamu enggak akan sah solatmu kalau enggak ada solawat kepada nabiku. Kamu tidak akan sah Islammu kalau enggak ada nabiku. Kamu tidak akan masuk surga kalau Muhammad SAW enggak masuk surga dahulu sebelum engkau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sampai di sini paham? Jadi muji Nabi itu ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Yang kita ibadahin siapa? Allah. Ibadah tetap ke Allah. Bentuknya muji Nabi. Makanya jangan pernah membeda-bedakan. Kalau orang tua boleh dipuji, kalau istri boleh dipuji, suami boleh dipuji. Oh kalau bos, sangat boleh dipuji. Iya, bos sangat boleh dipuji. Calon presiden puji-puji habisan. Nabi ojo. Kamu muji Nabi musyrik loh. Kamu muji Nabi mengkultuskan loh. Kamu muji Nabi berlebih-lebihan. Ini kan anehnya luar biasa. Paham semuanya? Maaf saya harus jelaskan ini biar orang paham, biar ngerti. Makanya di dalam salah satu ya dari sekian banyak ajaran-ajarannya para sufi dan ajarannya para habaib, para kiai, di situ ada yang namanya sama baca qasidah. Kalau bahasa modernnya nasyid. Ya, ada nasyid gitu. Di situ lagu-lagu yang untuk Nabi mesti ya luar biasa. Contoh apa li? Misal gini ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji anta babullahi mu'tamadi ya akhirati khud biadi ya. Jadi contoh mengatakan duhai Rasul, engkau adalah pintunya Allah dan engkau sandaranku. Engkau pintunya Allah dan engkau sandaranku. Ada orang bilang bersandar kok ke Nabi, bersandar ya ke Allah. Lawang lagu di Indonesia aja lah kok. Engkaulah sandaran hati. Gimana tuh lagunya? Hah? Siapa? Leto. Gimana lagunya itu? Yang akhirnya tadi loh, gimana? Bu, gimana Bu? Ibu-ibu nggak hafal. Engkaulah sandaran. Lo ngomong ke lelaki, ngomong ke perempuan, engkau sandaran hati aja nggak musyrik kok. Wajar namanya jatuh cinta. Atau ngomong ke suaminya, engkau sandaran hati. Padahal sandaran hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kamu ke suamimu boleh ngomong begitu, ke istrimu boleh ngomong begitu. Lah ke nabimu kok nggak boleh, kenapa? Lah kamu terus suruh nabimu yang mana? Istrimu. Nabimu siapa? Suamimu. Kamu nggak boleh punya nabi, nggak boleh punya sandaran, nggak boleh punya pemimpin, nggak boleh punya sandaran, nggak boleh punya pegangan, nggak boleh punya tokoh yang kamu agungkan. Kamu nggak boleh ngagungkan nabimu. Suruh ngagungkan siapa? Suruh ngagung tokoh-tokoh, suruh ngagungkan manusia yang lain, suruh ngagungkan para istri, suruh ngagungkan para suami, suruh ngagungkan orang kaya. Nggak boleh ngagungkan nabi. Siapa nanti akhirnya akan kita agungkan kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Nah itu berarti ada big plan, rencana besar. Umat Islam jangan lihat nabinya. Nah ini bahaya. Ya bahaya. Makanya habaib dan kiai selalu ngajak agungkan Nabi Muhammad SAW. Agungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita ngagungkan Nabi, indahnya luar biasa. Ada persatuan di situ. Di Mesir itu saya
Menarik ini pengalaman boleh ya. Jelek-jelek begini pernah mampir Mesir. Jenengan yang belum pernah ketemu Ibn Athaillah, lihat saya. Saya udah pernah ketemu Syekh Ibn Athaillah. Syekh Ibn Athaillah kan udah meninggal lama. Saya udah pernah ketemu. Kok bisa? Loh, saya ziarah ke makamnya. Loh iya, berarti kan ketemu sama yang diziarahi ya toh ya. Perkara saya nggak lihat kan saya yakin beliau lihat. Selesai masalah toh. Kamu nggak yakin ya karepmu. Kalau saya ziarah, saya berkunjung, saya yakin ditemui. Selesai kan? Berarti kan saya pernah lihat dengan mata saya walaupun saya nggak lihat. Iman kan nggak butuh lihat, namanya iman. Betul kan ya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau iman sama yang kelihatan namanya bukan iman, Mas, musyahadah. Kalau kelihatan namanya musyahadah. Yang nggak kelihatan kita iman. Saya iman, yakin yang gaib itu ada. Ya termasuk alam barzah itu ada. Kalau kita berkunjung ke kuburan, yang dikubur tuh lihat kita, saya yakin. Yang dikubur dengar kita, saya yakin. Makanya begitu saya ziarah ke makamnya Syekh Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah, saya yakin beliau lihat saya dan saya lihat beliau, cuman aku nggak kelihatan. Selesai masalah. Betul? Berarti kalau jenengan lihat saya, lihat orang yang udah pernah lihat Syekh Ibn Athaillah. Faham maksudnya enggak? Ya, berarti jenengan lihat Ibn Athaillah lewat saya. Nunut bib, selesai masalah. Nah, di Mesir itu saya lihat cari mobil utuh susah. Mobil utuh itu susah. Pesok bumper, pesok pintu, pesok belakang. Jadi sekujur tubuh pesok. Mobil bagus-bagus tapi sekujur tubuh pesok. Dan banyak kaca yang tidak dari kaca. Jadi kacanya pecah, diganti plastik dilem. Pakai lakban. Plastik dilakban. Terus saya lihat ada kecelakaan, tabrakan gitu ya. Saya nanya sama mahasiswa Indonesia yang di sana, Mas, iya. Ini mobil pesok semua kenapa? Biasa, Beb. Kenapa? Tabrakan. Oh iya tahu tabrakan, tapi kok akhirnya ya, di sini biasa, tekdok biasa. Tabrakan tuh biasa. Terus orangnya ikhlas-ikhlas. Ya enggak, Beb. Turun ya padu. Oh padu, padunya gimana? Nah bagusnya orang di sini tuh cuman padu mulut, adu mulut. Cuman adu mulut. Yang keras suaranya. Nah begitu kalau udah dua orang ini suaranya keras, kita lewat lihat ada orang suaranya keras, cukup ngucap begini Beb, selesai. Shallu ala nabi. Yang ngamuk itu langsung madek, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Salaman bubar. Masya Allah. Itu diingatkan sama nabinya langsung akur. Kenapa? Hatinya penuh dengan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Coba kalau jenengan lagi ruwet, terus saya lewat, shollu ala nabi, gak usah aneh. Begitu kan ya? Gak usah aneh, coba ya, emosi, remuk ini emosi. Udah, kamu gak usah ngajari sholawat. Udah, saya paham sholawat. Ini bukan bab sholat, bab perang ini. Masya Allah, emosi. Ini lagi emosi, lagi marah. Dua orang lagi marah, muslim dengan muslim, emosi saling memuncak. Disebut nama Nabi Muhammad SAW, Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Spontan langsung diam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terus nyawang, dulurku. Selesai, wis, buyar. Sanggup niru? Jadi nanti kalau jangan nagih utang, terus yang punya rumah ngomong, Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kira-kira tetap ditagih atau ya Mas, Allahumma sholli alaihi, besok saya datang lagi gitu ya. Ini loh orang yang udah mahabbah karena dididik begitu. Makanya orang-orang dulu tuh kan hebat-hebat ya, Masya Allah, karena hatinya penuh cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya muji-muji Nabi ini penting. Muji Nabi itu penting dan ibadah yang luar biasa. Perkara ada orang punya pendapat lain, monggo kerso ya. Saya menjelaskan bagaimana pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Alawiyah An-Nahdiyah. Ya seperti ini. Asy-Syafi'iyah ya begini nih. PNU Habib Syafi'i, Imam Syafi'i ya seperti ini pendapatnya. Jelas. Ya, makanya ada maulid. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin wa umdati fi kulli hin narju bihim husnal khitam. Untung suara ku elek.
Kalau bagus terus bahaya. Ali Maksum nggak dikasih mic. Ya suara saya itu kan bagusnya di awal, rodok apik didik. Begitu rodok lama didik ngelokor. Makanya biasanya saya sadar sendiri nyenggak iki awal dok, baru meneng aku alon. Gak kerungu gitu ya. Serahkan pada ahlinya. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi. Cinta Nabi dan keluarganya itu adalah agamaku. Maksudnya agama di sini bukan agama. Artinya jalan hidupku. Din itu artinya banyak. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi. Dan konsep hidupku, jalan hidupku, konsep hidupku yaitu cinta Nabi dan keluarga Nabi. Dini wa madhabi haqqan wa yakin. Aku ucapkan ini dengan penuh kebenaran dan keyakinan. Wa umdati fi kulli hin. Setiap saat aku bersandar pada cinta Nabi dan cinta keluarga Nabi. Dan aku berharap dengan berkat mencintai mereka semua nanti aku mendapatkan husnul khotimah. Ini orang yang enggak dengar, yang enggak paham ngomong, apa itu? Kok nyanyi-nyanyi muji Nabi? Dibilang agamanya cinta Nabi. Musuh agama kok cinta Nabi? Enggak paham dia. Yang dimaksud di situ adalah cara hidupnya dalam memegang agama Islam adalah dengan mencintai Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan inilah cara sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku ya mendekati keluarga Nabi berharap apa? Berharap agar mendapatkan cintanya Allah Ta'ala dengan mendekati keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara hidup para sahabat dan begitu seharusnya cara hidup seorang muslim. Dan ini dapat darinya nyanyian dari lagu. Itu ibadah. Maka saya katakan hebatnya sahabat itu ketika Nabi dari Mekah ke Madinah yang muncul bukan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang muncul bukan itu, betul ya? Kenapa? Faroh, seneng, lagi faroh. Maka yang muncul nyanyi. Tala'al badaru alaina. Yang muncul kan itu, betul kan ya? Bukan yang lain yang muncul. Kenapa? Seneng, akhirnya muji Nabi. Yang muji Nabi Muhammad SAW. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kita harus punya tiap hari itu waktu untuk belajar tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini